Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrud Nabibullah dan teman saya Alven Matia Mawardi dengan NIM A12 2019 06237 dan A12 2022 06811. Kali ini kami akan mempresentasikan Project Management Plan, pengembangan sistem manajemen proyek berbasis web di perusahaan konstruksi. Lalu yang pertama ada pendahuluan. Pengembangan sistem manajemen proyek berbasis web di perusahaan konstruksi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek konstruksi yang melibatkan banyak sumber daya, jadwal ketat, serta koordinasi lintas divisi, serta sistem. Ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam perencanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek secara integritas dan real-time. Project Management Plan (PMP) ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan proyek, mencakup aspek ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya manusia, serta komunikasi. Dokumen ini disusun untuk memastikan proyek berjalan sesuai tujuan, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu ada pendekatan manajemen proyek mengacu pada kerangka PMBOK. Tahapan ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan. Lalu pengembangan sistem menggunakan SDLC, dan yang terakhir pendekatan terhadap infrastruktur. Lalu ada ruang lingkup proyek, analisis kebutuhan sistem, perencanaan sistem dan database, lalu pengembangan aplikasi dan berbasis web, dan yang terakhir pengujian dan implementasi sistem. Lalu ada batasan proyek yang ada 3 batasnya, yaitu tidak mencakup pengadaan perangkat keras, tidak mencakup pemeliharaan jangka panjang, dan tidak mencakup integrasi sistem eksternal tambahan. Lalu ada milestone proyek. Yang pertama ada inisiasi dan perencanaan proyek. Yang kedua ada analisis kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada desain sistem. Yang keempat ada pengembangan sistem. Yang kelima pengujian sistem. Dan yang terakhir implementasi dan penutupan proyek. Lalu ada work breakdown structure atau WBS, yang dimana ada manajemen proyek, analisis sistem, desain sistem, pengembangan sistem, dan pengujian sistem. Lalu yang terakhir ada implementasi dan penutupan proyek. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Monggo Mas. Selanjutnya ada rencana manajemen komunikasi. Yang pertama ada rapat tim proyek secara mingguan. Yang kedua ada laporan progres kepada manajemen secara bulanan. Yang ketiga ada koordinasi dengan pengguna pada setiap tahap utama. Selanjutnya ada rencana manajemen biaya. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, yang kedua ada biaya pengembangan sistem, yang ketiga ada biaya tools dan dokumentasi, yang terakhir ada pengendalian biaya sesuai rencana anggaran. Rencana manajemen jadwal. Yang pertama ada jadwal disusun berdasarkan WBS. Yang kedua ada mengacu pada milestone proyek. Yang ketiga ada monitoring progres dilakukan secara berkala. Yang selanjutnya ada rencana manajemen kualitas. Yang pertama ada review kebutuhan dan desain sistem. Yang kedua ada pengujian fungsional sistem. Yang ketiga ada validasi sistem oleh pengguna. Selanjutnya ada rencana manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada project manager. Yang kedua ada analisis sistem. Yang ketiga ada developer. Yang keempat user itu sendiri. Yang kelima ada kebutuhan sumber daya manusia tertinggi pada tahap pengembangan. Terima kasih. Itu sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.